apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bung Rocky, kita lanjutkan lagi. Kita terus ini menjelang edisi akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Kalau kemudian ini secara normalnya kan akan berakhir pada bulan Oktober ya. Kita tahu tidak tahu yang tidak normal karena situasinya saya kira bukan kita mau lebih-lebihkan. Situasinya sangat mungkin akan terjadi situasi yang tidak normal kalau melihat perkembangan yang terakhir akhir ini, Bung Rocky. Iya, dan kelihatannya ada upaya untuk mempahlawankan Pak Jokowi. Ya, Dan ya. kita mesti ingat bahwa di dalam sejarah yang harus diingat adalah kepengecutan, yang harus diingat adalah pengkhianatan, bukan kepahlawanan. Jadi, supaya kita belajar bahwa seseorang yang sedang diagung-agungkan, itu dibongkar di bawah karpetnya, itu adalah tumpukan kotoran. Jadi kita mau fair bahwa analisis politik harus diucapkan, bukan sekedar berdasarkan fakta kuantitatif, tapi kondisi kualitatif dari bangsa yang dia tinggal. Yes. Dan itu yang memungkinkan kita fair. Kita mau katakan bahwa apakah Jokowi bapak infrastruktur? Tidak. Bapak infrastruktur itu Pak Harto. Itu jelas. Capaian dia itu dicatat di dunia internasional. Bahkan banyak disertasi ditulis untuk memperlihatkan bagaimana Pak Harto itu memulai yang disebut sebagai kebutuhan dasar, public policy, infrastruktur segala macam, sanitasi, itu menyebabkan Indonesia bisa bertumbuh lebih baik. Dan itu intinya kan, namanya basic needs ekonomi itu. Orang luar negeri justru belajar dari keberhasilan Orde Baru untuk memulai program-program basic needs. Nah di Jokowi yang mau dipamerkan infrastruktur, yang padahal sebetulnya itu ada bisnis semua tuh, bukan kebijakan negara. Ya, nah mari kita ngomongin soal utang ya, Bung Rocky, karena ini penting kaitannya dengan pemerintahan baru Pak Prabowo. Dan saya kira saya senang juga jadi mengingat kembali pernyataan dari Caimin beberapa waktu sambil bercanda, dia bilang bahwa dia merasa bersyukur karena ternyata tidak terpilih gitu pada pilpres, nggak menang pada pilpres. Karena apa? Karena kata dia pasti dijamin kalau toh menang nanti sakit kepala pusing lihat utang negara. Dan saya kira itu realitas yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sekarang kan sudah mengirim tim sinkronisasinya Kementerian Keuangan, dan saya kira kalau kita lihat wajah-wajah mereka nggak bisa tersenyum lebar gitu setelah ketemu dengan Ibu Sri Mulyani ini. Apalagi Ibu Sri Mulyani sudah mengingatkan Pak Prabowo mesti hati-hati gitu betul-betul mengelola anggaran negara ini. Itu penanda pertama bahwa data-data kita itu bisa dimanipulasi. Dan kalau diingatkan bahwa Prabowo harus cari tambahan 800 triliun utang baru itu untuk memungkinkan ekonomi punya ruang fiskal yang cukup memulai kabinetnya. Pertanyaannya dari mana uangnya itu? Yang punya uang sekarang adalah Amerika itu pasti, itu bukan Cina itu atau negara-negara yang petrodolar yang sebetulnya menolak untuk investasi Indonesia. Jadi sekali lagi kemungkinan kita untuk terjebak di dalam lubang hutang itu besar sekali. Nah potensi itu yang memungkinkan Prabowo cemas sebetulnya, dan dia belum bisa menentukan apa arahnya itu. Yang kita baca adalah dia akan perlebar defisit anggaran itu untuk membiayai pembangunan. Tetapi itu juga punya problem yang apa namanya, externalities mesti dicegah. Padahal kebutuhan hari ini justru disebabkan karena pemborosan yang dibuat oleh Jokowi kan. Jadi bolong yang dibuat Jokowi harus ditutup dengan cara yang susah secara fiskal karena ruang fiskalnya sudah terbatas untuk manuver. Ya mungkin satu cara ada cetak uang tuh. Tapi masalahnya Indonesia tuh, uang Indonesia cuma berlaku sampai Soekarno-Hatta. Begitu keluar dari bandara udah nggak ada lakunya uang kita kan. Jadi apalagi kalau itu Prabowo ambil risiko untuk mencetak uang dengan akibat inflasi itu. Jadi ada di dalam jepitan itu memilih antara mengefisienkan anggaran atau membatalkan anggaran-anggaran infrastruktur yang dielu-elukan oleh Jokowi sebagai prestasi. Ya, saya kira ini sebenarnya nggak fair ya ini untuk Pak Prabowo ya, karena dia di awal pemerintahnya dia harus menghadapi problem yang sangat serius seperti sekarang ini soal finansial ini. Dan saya kira nanti begitu hari pertama Pak Prabowo itu duduk di Istana Presiden sana, saya kira mungkin yang akan pertama dilakukan oleh Pak Prabowo adalah meralat pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah salah satu presiden terbaik di Indonesia gitu. Ya, saya kira Prabowo pada akhirnya akan dipaksa untuk mengucapkan. Dan wartawan pasti akan bikin agenda perbandingan antara apa yang jadi prestasi Prabowo selama Jokowi dan apa yang mungkin akan jadi prestasi Prabowo kalau dia tidak bersama Jokowi. Kan kesempatan itu justru
kita harus buka kesempatan itu supaya kita bisa perlihatkan secara sadar bahwa apa yang pernah didalilkan oleh Pak Jokowi itu batal karena kesalahan dia. Dan riset itu kan dilakukan terus oleh masyarakat akademisi internasional. Ya, ya, ya kan jelas yang utang ini utang itu Anda jangan saya kira kita mungkin dengan situasi rupiah sekarang ini yang terus naik terus yang saya kira ini angkanya sudah 16.500 sudah nggak bergerak nggak bisa turun lagi tuh akan naik iya turun susah. Saya kira angka 800 utang yang harus dibayar 800 triliun itu angka dengan kurs lama Bung Rocky dengan kurs yang baru saya kira jauh lebih gede lagi. Nah, poin-poin semacam ini yang mestinya kita hitung secara masuk akal lah. Pak Jokowi sebenarnya harus lempar handuk aja. Bilang aja bahwa oke, silahkan lembaga-lembaga riset independen untuk menentukan headline. Bukan lagi nyewa buzzer atau lembaga survei itu. Jadi Prabowo juga akan lebih lega kalau dia tahu bahwa dia diberi kesempatan untuk mengukur sendiri kapasitas dia selama 5 tahun ke depan dan menyadari bahwa dia mesti tutup juga kesalahan-kesalahan dibuat Pak Jokowi kan. Jadi beban psikologis itu yang saya lihat itu dihadapi Pak Prabowo. Ya, jadi saya kira ini kalau kita lihat kita banding-bandingkan ya dengan presiden-presiden sebelumnya, apalagi kalau ini kelihatannya memang ya saya kira Pak Prabowo itu tidak bernasib baik lah gitu ya karena dia ternyata mewarisi utang yang sangat tinggi dan ini yang tertinggi dalam sejarah kan kita bandingkan sebenarnya pada masa Pak Jokowi waktu ngambil alih kekuasaan atau serah terima kekuasaan dari Pak SBY pada waktu itu hutangnya hanya sekitar 2.600-an segala macam. Sekarang udah tembus sampai 8.000 dan kemudian konyolnya pada tahun pertama dia harus ada utang jatuh tempo yang sangat tinggi. Ya itu artinya secara akuntansi publik itu ada manipulasi bahwa harus fair. Jokowi mesti menyerahkan APBN uang psikologi, anggap bahwa dia itu adalah leader. Dia mesti disodorkan jalan pikiran baru bahwa dia mampu untuk menghasilkan kembali pertumbuhan ekonomi tanpa harus ditutor oleh Pak Jokowi. Nah ini coba bayangkan betapa ini situasinya yang sangat sulit ini kan. Pertama tentu saja Pak Prabowo langsung menghadapi persoalan APBN yang ruang fiskalnya sangat sempit. Kedua, padahal sebenarnya ada beban lain Pak Prabowo bagaimanapun kan sudah membentuk kabinet dari berbagai partai politik dan itu kan perlu juga konsentrasi yang sangat sangat tinggi untuk mengendalikan kabinet yang baru itu. Oh, kecepatan pertama dia adalah penerimaan publik terhadap posisi dia sebagai itu intinya tuh. Ya. Nah, setelah itu mungkin ya dia bisa minta Jokowi untuk rapat sama-sama. Tetapi dari awal Prabowo mesti dapat kesempatan sejarah untuk mengucapkan pikiran dia 5 tahun ke depan. Karena itu yang dibutuhkan Pak Jokowi. Dan itu mesti ada semacam wisdom dari partai pendukung bahkan untuk mengidealkan apa yang akan diterangkan oleh Prabowo. Ya. Nah, itu kan saya kira itu bukan soal yang mudah, Bung Rocky. Apalagi kalau kemudian seperti kita kemarin bahas juga bahwa banyak sekali menteri-menteri yang mungkin saja dia orang baru di kabinet dan sebagainya. Dan kemudian mereka bisa terkejut ketika mengetahui bahwa anggaran yang tersedia di kementeriannya itu untuk 2025 itu sudah dipotong oleh Ibu Sri Mulyani. Ya itu urusan mereka lah. Pokoknya bagi kita ingin lihat bagaimana Prabowo itu hilang dari bayang-bayang Jokowi itu dulu. Ya, oke. Setelah itu dia lebih lega menerangkan isi kabinet itu. Ya, ya saya cuma membayangkan bahwa kemudian awal pertama itu para menteri-menteri itu jumpa persnya nanti mereka akan semua melimpahkan kesalahannya kepada pemerintahnya Jokowi supaya mereka tidak kena ekses baggage-nya dari Jokowi. Gitu. Itu mesti terjadi dong. Jadi mestinya pers siap-siap aja itu. Jadi Jokowi juga mesti menerima fakta bahwa pada akhirnya dia akan ditulis secara negatif oleh pers. Itu tinggal tunggu waktu aja. Nah, itu pasti akan terjadi. Ya. Nah, oke. Nah, tapi saya kira ini cerita tentang Jokowi masa lalu. Nah, sekarang kita coba fokus kepada Pak Prabowo-nya sendiri. Dalam situasi semacam ini apa yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo? Mungkin 2 minggu ini itu kasakusuk berayun sedikit sambil cari celah dan menghitung potensi faktor-faktor global karena tetap Prabowo kan akan diuji juga secara global, dia masih arahnya ke China atau arahnya ke Amerika. Saya kira tekanan itu yang akan diputuskan Prabowo ke arah mana kiblat kabinet nanti, tetap minta bantuan Amerika, bantuan China atau
kiblatnya pindah ke Amerika itu tergantung juga dari kondisi global politik. Mungkin dalam 2 minggu ini akan ada kepastian arah kabinet Pak Jokowi, arah kabinet Pak Prabowo. Nah, tapi kan itu sebenarnya lagi-lagi persoalannya adalah persoalan anggaran, Bung Rocky. Kan sekarang tentu ada kalkulasi begini. Oke, bagi mereka dekat dengan Cina atau dekat dengan Amerika itu tidak semata-mata soal politik, tapi lebih pada dalam artian siapa yang bisa menyediakan dana yang lebih besar, siapa yang bisa menyediakan utangan yang lebih besar gitu. Karena itu kebutuhan Indonesia sesungguhnya. Nah, kalau soal itu saya bisa ucapkan bahwa Prabowo menyadari bahwa selama orientasi ke Cina itu tekanan terhadap tekanan politiknya karena ada faksi-faksi di dalam kabinet yang mungkin menganggap kabinet baru ya udah ya, era Cina itu sudah selesai, mestinya pindah pada era baru karena kemungkinan juga itu Donald Trump menang kembali di dalam politik Amerika dan itu akan menentukan arah orientasi politik. Yes, oke. Jadi saya kira ini memang betul-betul dalam situasi sekarang ini karena urusannya adalah urusan APBN, urusan fiskal, dan itu saya kira tidak bisa diselesaikan di dalam negeri ya. Urusannya itu dengan urusan negara-negara dengan negara-negara dan juga lembaga-lembaga pendonor itu saya kira ya nantinya. Ya, pada akhirnya itu tuh kesimpulan kita adalah negara donor akan mendikte kembali itu. Demikian juga politik internasional akan mengarahkan Indonesia dan kabinet harus dibaca di dalam komposisi baru politik dunia dalam soal ketegangan di Timur Tengah hari. Yes, dan pemilu di Amerika bulan November. Dan itu kemudian akan menentukan bagaimana kebijakan domestik dari Pak Prabowo. Betul. Jadi variabel itu yang jadi kuat sebetulnya daripada cawe-cawe di kalangan partai-partai pendukung. Ya, makanya saya semua bayangkan Pak Prabowo mungkin tidak akan lagi punya waktu untuk ngurusi pilkada gitu ya. Karena ngurusi internal. Ya, itu saya kira cukup. Prabowo pasti akan fokus pada kabinet dan pada defisit anggaran. Lalu orientasi politik luar negeri Indonesia pasti akan ditagihkan pada Prabowo oleh dunia. Yes. Oke. Baik, Bung Rocky. Saya kira cukup menarik nanti untuk mengamati awal-awal pemerintahan Pak Prabowo. 0%. Oke. Salam sehat.